Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kak Komar di channel Utak Atik Matematika. Kita akan buat matematika lebih asik dengan utak atik. Oke, pada kesempatan kali ini Kak Komar akan membahas materi tentang persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat ini ada bentuk umum dari persamaan kuadrat ya. Oke, di sini ada kata-kata persamaan. Persamaan berarti ada tanda sama dengannya. Nah, kemudian kuadrat berarti pangkat tertingginya yaitu pangkat 2 ya. Oke, ini ada syaratnya, A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa A-nya nggak boleh sama dengan 0? Kalau A-nya sama dengan 0, berarti 0 dikali X kuadrat jadi 0. Sisanya tinggal BX tambah C, itu bukan persamaan kuadrat ya, tapi persamaan linear. Oke, kita lihat bentuk umum dari persamaan kuadrat. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 ya. Sebagai contoh misal ya, 3x kuadrat ditambah 2x ditambah 5 sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat. Kemudian yang kedua, contohnya misal x kuadrat ditambah 5. Persamaan kuadrat ya. Kak, B-nya nggak ada atau B-nya 0, nggak apa-apa untuk yang B-nya 0 atau C-nya 0. Yang penting A-nya nggak boleh sama dengan 0. Atau x kuadrat min 3x juga ini ya sama dengan 0. Ini juga sama persamaan kuadrat. Oke. Kalau yang ini x ditambah 5 sama dengan 0, ini bukan persamaan kuadrat. X pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah 5 sama dengan 0, ini juga bukan. Kenapa? Karena pangkat tertingginya bukan pangkat 2 tapi pangkat 3. Berarti ini bukan persamaan kuadrat. Oke, gitu ya. Nah, yang selanjutnya ya, di sini di persamaan kuadrat kita yang pertama menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Apa sih akar-akar persamaan kuadrat? Akar itu nilai X yang memenuhi ya, nilai X yang memenuhi. Oke, di sini ada beberapa metode. Yang pertama ada metode pemfaktoran, yang kedua metode kuadrat sempurna, dan yang ketiga rumus kuadratik. Yuk, kita langsung ke metode yang pertama, yaitu metode pemfaktoran. Oke. Kita lihat untuk metode pemfaktoran. Di sini ada beberapa bentuk. Yang pertama, ini ada bentuk yang pertama, yaitu x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Jadi di bentuk yang pertama ini koefisien dari x kuadratnya 1 ya. Cuman kalau 1 nggak ditulis, jadi x kuadrat aja. Oke. Nah, untuk yang tipe yang pertama, untuk koefisien x kuadratnya sama dengan 1, caranya simple. Tinggal kita buat kayak gini, seret-seret ya. Dikalikan hasilnya C ditambahin hasilnya B. Jadi kita cari bilangan P dan Q yang dikalikan hasilnya C ditambahin hasilnya B. Oke, kita langsung aja deh. Kita langsung ke contoh soalnya. Contoh soalnya ini x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0. Kita buat kayak gini. Nah, gini ya. Dikalikan hasilnya berapa? Ini 6. Nah, gitu. Ditambahin hasilnya berapa? Ditambahin hasilnya 5. Cari dua bilangan yang dikalikan hasilnya 6. Ya, yang dikalikan hasilnya 6. Ingat, yang hasil kalinya 6 ada berapa aja? 1 sama 6 ya. 1 sama 6 atau berapa lagi? Atau 2 sama 3 ya. Ada lagi? Udah ya. Oke, kita cek gini. Perhatikan. Kalau hasil kalinya plus, ini kan plus 6, berarti kalau hasil kalinya plus, ini tandanya plus, itu ya harus positif dua-duanya atau negatif dua-duanya. Nah, yang ini sekarang kita cek. Kalau 1 nih, 1 positif dua-duanya. 1 ditambah 6 7 ya, salah. Negatif dua-duanya. Negatif 1 ditambah negatif 6
Salah juga kan ya? Salah. Berarti bukan 1 dan 6. Kita cari lagi ya. Yang hasil kalinya 6, selain 1 dan 6 berapa lagi? 2 dan 3 ya. 2 dan 3. Kita cek 2 dan 3. Ini harus plus dua-duanya ya, atau minus dua-duanya. Coba plus dua-duanya. 2 tambah 3 hasilnya 5. Bener ya. Berarti 2 tambah 3 hasilnya 5. Berarti ini udah benar. Nah, kalau sudah kita buat P dan Q-nya, berarti faktornya X ditambah V, X ditambah P dikali dengan X ditambah Q. Berarti faktornya di sini kakak tuliskan X ditambah 2 dikali dengan X ditambah 3. Ini sama dengan 0. Nah, sehingga yang pertamanya X1 nya ya, berarti negatif P, berarti negatif 2. Yang ini negatif, X2 nya sama dengan negatif 3. Nah, ini adalah faktor-faktor, atau ini adalah akar-akar dari persamaan kuadrat ya. Biasanya kalau persamaan kuadrat akarnya ada 2. Oke. Kita coba buktikan ya, negatif 2 ini merupakan akar. Kita coba aja masukkan ke persamaan ya. Berarti negatif 2 kuadrat, X-nya kita ganti sama negatif 2. Berarti negatif 2 kuadrat ditambah 5 dikali negatif 2 ditambah 6. Coba kita cek ya. Negatif 2 kuadrat berapa? Negatif 4. Oh salah ya, ini kayak gini. Berarti negatif 2 kuadrat berarti positif 4. Terus ditambah 5 kali negatif 2, negatif 10 ditambah 6. Ini 10 ya, tambah 6. Berarti sama dengan berapa? 4 ditambah negatif 10 ditambah 6 sama dengan 0. Benar ya? Oke, itu contoh yang pertama. Kita lihat contoh yang kedua. Di sini X kuadrat ditambah 6X dikurang 6 sama dengan 0. Tadi gimana caranya? Caranya kita buat kayak gini ya. Gini ya. Nah, di sini kita simpan negatif 6. Terus di bawahnya ini koefisiennya berapa? 1. Jadi cari dua bilangan ya, yang dikalikan hasilnya negatif 6. Oke, kalau tandanya negatif, nah di sini maka harus positif dan negatif. Jadi harus ada yang positif dan negatif. Oke, tadi yang negatif hasil kalinya 6, kemungkinannya berapa? 1 sama 6. 1 sama 6. Bisa jadi 1 enggak? Enggak bisa ya. Berarti oke, bukan 1 sama 6. Berapa lagi? 2 sama 3. Oke, 2 sama 3. Ingat tadi di sini harus ada yang positif dan ada yang negatifnya. Kalau hasil kalinya ya di sininya negatif, berarti harus positif kali negatif. Nah, terus kita tentuin yang mana yang positif dan mana yang negatifnya. Kita lihat di sini ya. Satunya positif, berarti yang positifnya yang lebih besar. 2 dan 3 mana yang lebih besar? Yang 3. Berarti yang 3-nya positif, yang 2-nya negatif. Kita cek negatif 2 kali 3, negatif 6, negatif 2 tambah 3. Negatif 2 tambah 3 berapa? Positif 1. Benar ya? Benar. Berarti faktornya gimana? Faktornya berarti ini X yang gini ya. Yang kedua X ditambah 3 sama dengan 0. Berarti akarnya gimana? Akarnya X sama dengan 2 dan X sama dengan negatif 3. Oke, gitu ya. Ini metode pemfaktoran untuk tipe yang pertama, yaitu ketika koefisien dari X kuadratnya 1. Kita lanjut ke yang kedua.
Bentuk yang kedua, di sini koefisien X kuadratnya ada A ya, ada A. Jadi enggak 1. Nah, contohnya di sini kan koefisiennya 2 terus 9. Oke. Nah, kalau kayak gini gimana? Kalau ada A, maka kita kalikan dulu. A sama C-nya kita kalikan. Ya, A dikali C ya. Yang tengah-tengahnya sama tetap B. Sebagai contoh, berarti untuk soal yang ini seret. Nah, kita kalikan dulu 2 sama 3. Berapa? 2 kali 3? Berarti di sininya 6. Ya, 6-nya dari mana? Dari 2 dikali 3. Nah, terus yang 7-nya kita simpan di bawah. Gini ya. Oke. Ini positif. Berarti kalau positif gimana tadi? Harus positif dua-duanya atau negatif dua-duanya, ya. Karena di sininya positif, berarti harus positif dua-duanya harus positif. Yang hasil kalinya 6 ya. Berapa? 2 angka yang hasil kalinya 6, 1 dengan 6. 1 sama 6. Ya. Kita cek betul nggak? 1 tambah 6 7. 1 kali 6 6. Benar ya? Berarti faktornya gimana? Faktornya perhatikan di sini ada 1 per A. Jadi 1 per yang ini ya. Berarti faktornya taruh 1 per A-nya berapa A-nya? A-nya ini 2 ya. Berarti 1 per 2 dikali dengan AX. Karena ininya 2, berarti tulis lagi 2. 2X ditambah 1 dengan 2X ditambah 6 sama dengan 0. Gitu ya. Nah, kita coba lihat di sini 2X ditambah 1 bisa difaktorin enggak? Enggak ya. Yang 2X tambah 6 ini bisa kita tarik angka 2 ke depan ya. Berarti nanti gini kita tulis lagi aja. Setengah 2X ditambah 1. Terus nih tadi 2 sama 6 kita bisa tarik angka 2. Berarti gini 2 dalam kurung 2X. Bukan 2 lagi ya. Kalau 2-nya udah ditarik, berarti jadi X ditambah 3 sama dengan 0. Oke. Nah, ini kita coret. Jadi faktornya yang ini 2X tambah 1 dengan X tambah 3. Ya, akar-akarnya gimana? Akar-akarnya berarti X-nya sama dengan ya ini negatif P, berarti negatif 1 per A per 2. Gini ya. Yang ini sama yang ini ya. X sama dengan, kalau ini udah langsung aja, berarti plus 3 jadi negatif 3 ya. Kan gini nih, X plus 3 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan negatif 3 gitu ya. Oke, kita coba cek lagi contoh yang keduanya. Tadi untuk yang di depannya ada angka 9, berarti kita kalikan dulu 9 sama 1. 9 kali 1 berapa? 9. Terus di sininya kita simpan negatif 6. Oke, ini plus berarti harus plus atau minus. Karena di sininya negatif berarti harus minus. Oke, 9 itu berapa kali berapa nih? 1 kali 9 ditambahin jadi negatif 6 nggak mungkin ya. 9 itu berapa lagi? 3 kali 3. Oke, 3 kali 3 ya. 3 kali 3 tadi dua-duanya harus minus gitu. Oke, kita cek negatif 3 kali negatif 3 berapa? Positif 9. Negatif 3 ditambah negatif 3 negatif 6. Berarti sudah benar ya, sudah benar. Berarti faktornya gimana? Tadi ini kalau ada angka 9 di depannya berarti 1 per 9 gitu ya. 1 per 9. Ini tulis lagi nih 9X ditambah ya. 9X ditambah, bukan tambah ya, dikurang. 9X dikurang 3 ini ya, sama 9X dikurang 3 juga sama dengan 0.
Oke, kita tulis lagi 1/9. Nah, ini 9 sama 3 bisa kita keluarin. Angka berapa yang bisa kita keluarin? Angka 3. 3-nya kita keluarin jadi berapa nih? Biar jadi 9. Berarti dikali 3, 3x. Biar jadi 1, biar jadi negatif 3 berarti dikali gini. Ya. Kan kalau kita masukin jadi 3 kali 3x, 9x, 3 kali min 1 jadi min 3. Juga sama, kita keluarin angka 3-nya. Berarti ini jadi 3x minus 1 sama dengan 0. Oke, terus dicoret lagi nih. Ini 3 kali 3 kan 9, dicoret sama 9. Berarti faktornya 3x min 1 dengan 3x min 1. Oke, kadang-kadang kalian suka bingung ya. Biar cara mencari akarnya gini aja nih, biar gampang. 3x min 1 sama dengan 0. 3x min 1-nya kita pindahin jadi plus 1, x-nya sama dengan 1/3. Ini 1/3. Ini taruh nggak kelihatan ya. Kita tulis nih 1/3. Oke, ini juga sama ya. 3x min 1 berarti 3x min 1 sama dengan 0. Berarti 3x sama dengan 1 dan x-nya sama dengan 1/3. Nah, ternyata akarnya sama ya. Ini ternyata akarnya sama, 1/3. Oke, ini contoh atau bentuk yang kedua. Gimana bisa ya? Insya Allah. Nanti kalian perbanyak lagi latihan soalnya untuk melancarkan dan ya biar lebih gampang ya. Dan ini nih materi ini sangat penting. Kenapa? Karena nanti ketika di SMA materi tentang pemfaktoran ini akan sering muncul ya, akan sering muncul di bab-bab yang lainnya gitu ya, walaupun bukan bahas pemfaktoran tapi nanti ada muncul pemfaktoran. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke bentuk yang keberapa ini? Keempat dulu ya, nggak apa-apa lah. Nah, ini bentuk 4 dulu ini. Bentuknya kalau ada x kuadrat, bentuknya gini, a kuadrat minus b kuadrat. Ini sama dengan 0. Berarti faktornya a minus b dengan a plus b. Gitu ya. Jadi contohnya kita lihat yang ini, x kuadrat minus 9 sama dengan 0. Kalau kita bisa rubah nih 9-nya dari perpangkatan yang sebelumnya ya. X kuadrat minus 9 berarti minus, kita rubah jadi 3 kuadrat ya, sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini bentuknya udah a kuadrat min b kuadrat, berarti x kuadrat min 3 kuadrat. Jadi a min b, a-nya yang mana ini? B-nya yang 3. Berarti x minus 3 dengan x ditambah 3 ini sama dengan 0. Yang pertama dulu, berarti x minus 3 sama dengan 0, x-nya sama dengan plus 3 gitu ya. Yang ini x plus 3 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan minus 3 gitu. Berarti ini x1 dan x2 nya. Oke, kita lanjut contoh yang selanjutnya ini. Nah, ini ada 9x kuadrat dikurangi 16. Nah, ini hati-hati, untuk x kuadratnya ada angka 9 di depannya. Berarti yang 9 ini kita bisa tulis menjadi 3 kuadrat. Jadi gini, 9 itu jadi 3 kuadrat ya. Jadi gini, 3. Nah, kita bentuk kayak gini ya. Ingat sifat yang perpangkatan ya. Jadi 3 kuadrat, x kuadrat kan gitu ya. 3 kuadrat jadi 9 x kuadrat. Nah, gini. Minus 16-nya berapa? 4 kuadrat. Oke, pinter ya. Sama dengan 0. Oke, berarti ini udah bentuk a kuadrat min b kuadrat. Berarti tinggal a min b, a plus b. Artinya a-nya yang 3x. 3x minus 4 dikali dengan 3x ditambah 4. Ini sama dengan 0. Oke, yang pertamanya yang pertamanya 3x minus 4 sama dengan 0 ya. 3x minus 4 sama dengan 0. Dan oke, berarti 3x sama dengan
positif 4 nih ya, berarti X sama dengan 4/3. Yang keduanya 3X ditambah 4 sama dengan 0, berarti 3X sama dengan minus 4, X-nya sama dengan minus 4/3. Oke, gitu ya. Oke, lanjut. Lanjut lagi. Ini ke bentuk yang ketiga ya. Bentuk yang ketiga ini ketika C-nya 0 ya. Jadi di sini setiap sukunya ada X-nya. Ini AX kuadrat ditambah BX. Kalau yang sebelumnya ini ya nggak ada X-nya, kayaknya 9 ya. Kalau yang sekarang mah ini bentuknya atau setiap sukunya ada X-nya. AX kuadrat ditambah BX. Kalau kayak gini berarti dengan metode metode distributif ya, kita bisa tarik X-nya keluar. Di sini tarik X-nya keluar, X kuadrat berarti sisanya tinggal 1 jadi AX. Ini X yang udah keluar tinggal B sama dengan 0 ya. Oke, kita lihat contohnya. Ini X kuadrat minus 9X sama dengan 0. Berarti ini ada X, X-nya kita tarik keluar jadi X dalam kurung. Ya, ini ya X kan udah keluar 1, tinggal 1 lagi. Min 9 sama dengan 0. Oke. Berarti faktornya gimana? Yang pertama yang ini dulu nih. Berarti X sama dengan 0. Yang kedua yang ini X min 9 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 9 ya. Oke, yang selanjutnya ini 9X kuadrat minus 16X sama dengan 0. Tadi ini ada X, X-nya kita tarik keluar. X kita tarik keluar jadi 9X minus 16 sama dengan 0. Berarti yang pertama ini X-nya sama dengan 0 dan 9X minus 16 sama dengan 0. 9X sama dengan, pindahin jadi 6. 16, X-nya sama dengan 16/9. Oke, gitu ya. Ini oke, jadi itu metode pemfaktoran pada persamaan kuadrat. Nanti kita akan lanjutin ya. Kita akan lanjutin materinya ke melengkapkan kuadrat sempurna dan dengan menggunakan metode rumus kuadratik ya. Insya Allah di video yang selanjutnya ya. Oleh karena itu, jika adik-adik pengen tahu kelanjutannya seperti apa, adik-adik jangan lupa untuk subscribe, like, share gitu ya, dan bunyikan loncengnya biar adik-adik dapat pemberitahuan atau informasi ketika ada video terbaru dari Utak Atik Matematika. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.